pasca Ini itu dia lampunya rusak, inden nggak mau ditahan terus pakai tangan itu. waduh. Kita punya berita yang tidak menyenangkan ya. Ada berita apa tuh? Biasanya kan kita bertiga nih, kita berempat nih dengan karena suatu alasan ya. Oh, ada musibah ya. Musibah. Menimpa sahabat kita yang tercinta yang duduk di sini nih biasanya nih. Iya, iya. Biasanya sih dia harusnya kan mengobati orang sehat ya. Sekarang dia yang tidak sehat. Mengobati orang sehat, mengobati orang sakit. Oh iya betul. Mengobati orang betul, sakit. betul. Sekarang dia Gue lagi yang sakit nih. Dia yang sakit sekarang. Sakit lagi adalah Katanya ada operasi ya, operasi di mulut. sesar ya. bukan? Bukan, Oh, bukan. operasi mulut. Dia jadi agak julid kali ya. Iya, jadi Banyakan gibah kali dia. Banyak gibah iya. Astagfirullah. sekarang kita berempat nih. Berempat ya. Karena suatu alasan lagi. Karena satu alasan lagi. Modal kendor tuh. Cengin dulu dikit. Cengin. Kurang pelumas kayaknya. Mas, ya. Oke, kita ini ada orang yang kalau gua rekap sebenarnya nampilnya satu-satu. Iya, pernah nampil satu-satu, iya. Iya, dari episode 2. Lo episode berapa ya? 730. Wah, sedap. 2 tahun persis lebih. waktu dia ngomongin di episode dia juga dia ngomongin 730. Iya sama ya kan. Sama ya. Ingatan gue Luar biasa. Oke, kita ini ada dari grup Suara Hijrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamera. Ini. Oh, iya. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Suara Hijrah tuh gimana maksudnya? Gua nggak tahu nih. Jadi kemarin itu pas kelah sama Mas Ari yang kita episode sama Mas Ari, ternyata dia kan running YouTube channel juga. Oh, yang diceritain kemarin itu. Suara Hijrah, dan gue lihat lumayan aktif nih. Terus Instagram juga aktif. Terus gue pikir-pikir kan kita kemarin sempat running pakai ada konten religi kan. Iya, tamu ya di tamu Filmedia. tapi akhirnya pindah kan ke pusat kan. Jadi sekarang kita mau apa ya, ibarat dunia sama akhirat kita seimbangkan. Tapi kita tidak selalu memikirkan dunia terus. Wih, Akhirat sedap. juga. Ada remnya ya. Dan ini adalah konten pertama nanti ya Surah Hijrah ya. Iya. Mau ngomongin Di apa sini. sih? Mau ngomongin apa sih? Coba gue mau nanya dulu. Sebenarnya nantinya nih konten media ya sebenarnya. Perdana nih. Ya, jadi nanti kita akan bahas apa itu Suara Hijrah, lalu kemudian kenapa Suara Hijrah gitu ya Mas Agung. Iya. Gitu. Jadi nanti yang kita bahas apa Suara Hijrah itu ya sebenarnya itu wadah kita belajar untuk belajar untuk menyebarkan kebaikan dalam sisi agama. Gitu loh, belajar sama belajar. Jadi nanti ada terus kemudian kenapa Suara Hijrah itu nanti ada ada argumentasi, lalu kemudian ada persepsi baik dari gue, dari Agung maupun dari teman-teman yang mendengarkan video kita. Oke. Jadi ada kita berusaha untuk berkomunikasi di situ gitu loh. Jadi serius tapi santai gitu ya. Serius tapi santai. Sersan. Iya, nggak yang serius-serius. Enggak, karena kan kita bukan ekspor, kita juga bukan ustadz gitu loh. Menurut gue yang A begini, menurut Agung yang soal A begini, menurut teman-teman yang dengar soal A begitu. Ya itu nanti kita coba ini. Jadi memberikan opini setiap orang ya, dan Yes. mungkin mewakilkan yang Mewakilkan, mendengar. betul. Iya, Jadi iya. ada komunikasi dua arah di situ. Oke, gue mau nanya dikit ya ke teman-teman nih. Ini kan Indonesia lagi panas nih. Trendingnya tuh banyak panas banget gitu, Betul. masalah ini itu. Opini kalian apa dah? Nah, Saya dulu deh. ini manajer saya coba. Juru bicara. Juru bicara. Tapi ketua yayasan dia. Punya siapa yang punya yayasan? Ini sebelah. Ya jadi balik lagi bahwa seolah-olah memang di Indonesia itu yang namanya bad news is good news gitu ya. betul. Kalau nggak ada bad news kayaknya nggak ada yang digoreng gitu ya. Iya. Kalau nggak digoreng kan nggak panas katanya gitu Iya. juga. Gitu. Jadi kalau memang berita panas kayaknya memang memang kembali ke kita gimana caranya memanage berita kan, artinya begitu ada berita memang ada istilahnya tabayun konfirmasi gitu ya. Nunggu dulu sambil kita kalau kita pernah dapat beberapa mungkin caption atau apa saring sebelum sharing misalnya gitu ya. Ada hal-hal yang memang harusnya kita coba lebih bijak lihat ada fenomena apa depan kita. Hal yang ini kayaknya nggak perlu kita tanggapin deh. Yang ini kita tanggapi tapi sebatas ini misalnya. Karena memang menjadi hal yang harus menyejukkan juga bagi mereka yang mendengar, termasuk buat kita sendiri kan lebih secure. Kadang-kadang kita salah ngomong segala macam, salah posting, salah apa, nangkapnya beda, dampak
kriminalnya mungkin ada misalnya begitu ya. Iya. Jadi artinya ada yang ditanggapi tapi nggak perlu di-share ya. Iya, iya, ada yang memang mesti oke stop sampai di kita saja yang kita nggak perlu follow up misal stop sampai di kita nggak perlu kita forward misalnya. Oke, keep di kita tapi memang sebatas oh ya sudah gitu. Nah, sama seperti itu gitu. Yang lagi rame-rame saat ini tuh apa ya? Kemarin tuh ada Ada banyak, kecelakaan ya. ya. Ada kecelakaan kemarin itu. Jadi ada mobil Merek sebutnya tertentu, ya. merek tertentu lah tertentu gitu aja ya. apa gimana? Sebutin aja kali ya. Ya sebut aja lah. Sebut aja. Merek Ayla. Suzuki Aimat ya. Ayla ya, mobil Ayla ini nabrak mobil Honda. motor Moge- CB. Moge ya. 1000 cc. 600 apa 1000 ya? 1000 ya? 1000 cc. Nggak boleh kurang. 600 ya? Nggak boleh kurang. Enggak boleh kurang, udah pas. Ambil berapa dulu nih? Berapa dulu nih? Mahal ya pindah ya. Jadi katanya si mobil Alia ini ngerasa panas. Gerah dengan itu. Iya, digeber kan nih kan sama si motor ini kan. Nah, dikejar sama si Alia ini. Ini kronologinya. Kronologinya nih ya, Iya. cekcok. Nah, si motor kabur pergi gitu aja. Dikejar sama si Alia, ditabrak. Des, aja pikirnya si motor itu motor Honda CB 150 kali ya. Ya, dikira si yang mobil. nabrak. Iya, yang nabraknya Ayla nih. Ayla berapa sih harganya? Ya paling cepean. Cepean ya. Nah, Nggak nyampe ternyata pego lah. harga motor ini 600 jutaan. Oh iya betul. Sama dengan Fortuner yang paling mahal gitu Iya. loh ya, abis lah akhirnya si pengendara motor ini kayak nuntut gitu karena nuntutnya juga bukan laka lalu lintas cuy, nuntutnya itu percobaan pembunuhan. Oh, bener. Karena ditabrak sengaja ya. Ditabrak dengan sengaja dan si pengendara motor itu patah tangan Iya, kirinya iya, kalau nggak iya. salah. Dan si pengendara motor ini bilang gua nggak mau apa-apa katanya gitu. Pokoknya si pengendara mobil Alia ini nuntut kayak lu ambil mobil gua, ambil rumah gua dah katanya gitu. Buat Nawarin, iya nawarin. gantiin motornya gitu. Tapi si korban ini nggak mau, akhirnya tetap melanjutkan. Proses gitu. hukum. Proses Pidana. hukum, Ya iya. sekarang mana ada sih yang mau ganti cuma gara-gara apa namanya motor doang. Kalau gara-gara motor mungkin diambil, cuma kalau tangan patah gimana? Iya kan? makanya. Ya lu mau ngasih ya udah aku beresin motor tapi tangan lu patahin juga dong. Iya nggak? Itu terima kok. kalau Darah kayak gitu. dibalas dengan darah. Gitu. Ngeri. Tidak ada yang namanya curang dalam peperangan dan cinta. Nah, dalam. Banget. Terlalu. Lu nih Mas Ari sebagai founder dari Suara Hijrah ya. Seorang yang harusnya sabar dan tabah dan tawakal. Kalau misalnya lu jadi si korbannya mau gimana? Yang ditabrak maksudnya sebagai ditabrak. Sebenarnya balik lagi segala sesuatu itu sudah diatur sama Allah ya. Masya Allah. Aduh. Oh iya dong. Apapun itu posisi kita duduk di sini, gua di sini, di mic gua barusan dibenerin gitu, diingetin itu Allah yang ngatur semua. Bro. Udah rencana Allah ya. Sudah rencana Allah, apalagi masalahnya begitu gitu loh. Jadi mungkin aja siapa tahu ya kalau misalnya si apa namanya yang punya motor gede itu moge itu mau mengintrospeksi dirinya dia. Jangan-jangan gue diingetin nih, jangan sombong misal. Kayak gitu kan. jangan Karena ada sombong. cerita digeber. Digeber misalnya gitu ya bisa aja gitu dengan diingatkan seperti itu ya bisa juga dengan melatih kesabaran segala macam kayak gitu lah. Harus diambil dari sudut pandang Islam sisi gitu ya. agama gimana supaya segala satu itu udah diatur kok sama Allah gitu. Dan gue punya pengalaman juga jatuh ditabrak jadi lagi dulu zaman jahiliyah dulu lah ya. Oke. Jadi gue punya moge juga dulu. Sekarang masih? Enggak, udah enggak. Oh, mogenya maksudnya masih moge masih ada. Enggak, udah enggak ada. Jahiliyahnya masih. Sisa Kan ini jahilnya doang. Suara Hijrah dong. Sisa jahilnya doang. Suara moge nanti jadi. Jadi gue pernah ditabrak. Keadaan macet tuh. Keadaan macet kan moge itu kan memang gini. Gak bisa disalahkan sepenuhnya juga ketika anak-anak moge itu dikatakan ngeber. Karena apa? Karena moge itu karakteristik motornya itu memang harus keber supaya nggak panas pahanya. Oh, gitu ya. Memang gitu. Jadi memang kalau teman-teman lihat moge apalagi Harley ya, itu kan panasnya. Gue juga pernah nyobain itu. Jadi kalau nggak digeber itu ini lu panas kaki. Kalau digeber nggak. Satu, yang kedua memang bagus buat mesin. Gitu. Kalau di Indonesia itu kan karena jarak tempuhnya kan pendek ya. Gitu. Jadi untuk motor itu untuk motor moge yang di atas 500 cc ke atas itu memang harus butuh jarak tempuh yang jauh sehingga balance lah mesin motor itu bisa dingin, bisa panasin. Kalau di Indonesia kan enggak. Dengan macet segala macam. Jadi memang orang anak-anak moge itu yang untuk geber itu memang bukan karena sombong sebenarnya. Tapi karena memang panas gitu loh. Beda kalau misalnya jalannya udah sepi, lagi sempit gitu ya, sedang sempit gitu. Geber sama dia, muk. Itu beda lagi. Ya itu udah lain hal itu ya. Tapi kalau misalnya ya
dia cuma geber-geber gitu doang, jangan suzon dulu gitu maksud gue. Dia memang karakteristik moge itu panas motornya, paha lu bisa panas, kaki lu bisa panas. Ini pandangan baru ya. Bener juga ya, gue baru banyak tahu yang nggak tahu Banyak soal yang ini. Kadang kan kita kan malah jadinya seujun ya Mas Ari ya. Kalau misalnya lihat orang ngegeber gitu kayak wah apaan sih ini, apalagi gua mah Honda Beat doang gitu kan. Wah gila. Gitu. Soalnya kita biasanya geber-geber Ereking misalnya. Ereking. Apa yang mau tigang tahun bilang kalau kayak gitu. Kalau motor kayak gitu-gitu ya itu namanya motor kecil yang dibesar-besarkan, bukan motor besar. Bener sih, mesinnya kecil. Tapi Mas Ari lu setuju nggak kalau NMAX Agung. itu Mas Agung. Wah, ketuker-tuker kan lo. Ari sama Agung ya. Ini kayak baterai AA. Oh iya, A2. Aduh. Mas Agung, lu setuju nggak kalau NMAX itu masuk ke dalam kategori moge? Soalnya ada banyak banget NMAX. Soalnya ada banyak banget pengendara NMAX nih. Mohon maaf ya. Yang agak ngerasa jumawa gitu loh, nganggep bahwa NMAX itu adalah moge. Setuju nggak? Motornya sih agak lebar sih. Agak lebar memang. Size-nya Masih ada X-Max loh. Iya masih ada X-Max padahal iya. X-Max tuh kayak jet ski kalau. Iya gede. Model speedboat udah hampir model speedboat ini. Iya. Agronominya gitu. Balik ke pertanyaan lu tadi, bahwa memang apakah memang ini ya kategori besar nggak, kan memang pertama lihat dari cc silinder setahu gue. Kategori itu kan. Jadi memang kita kembalikan itu ke sasis ya, rangka dan engine-nya, mesinnya gitu ya. Nah, kategori itu misalkan kita bilang bahwa kita sebut mobilnya Alphard gitu. Itu minibus. Apa minibus? Alphard kategorinya minibus ya? Minibus. Genrenya gitu ya? Minibus. Grand Max minibus. Minibus loh. Sama semua ya? Sama. Nah, jadi memang kita harus mengembalikan itu ke kriteria apa yang kita mau ini tadi, apa memang cc-nya atau apanya. Jadi memang tadi balik pertanyaan itu kita lihat cc-nya, silindernya, kalau memang udah kategori masuk situ ya sudah kita akui sebagai moge misalnya gitu. Tapi dengan habit orang yang sebagai pengguna moge beneran, ya yang cc-nya di atas 250 itu biasanya kan dia ngerasa, mungkin ya sebagian orang ngerasa nih orang kok minta privilege lebih nih di jalanan, sedangkan pengguna motor lain tuh kayak harus digeser lah ibaratnya gitu. Nah ini yang NMAX ini merasa kayak gitu tuh pantas nggak sih sebenarnya gitu loh? Mungkin kayak gitu kali ya. Kayak gitu iya. Soalnya kan ngerasa kayak gitu. Iya, dari cc kan 150 kan ya. 150 atau 155 ya gitu, nggak nyampe 250 gitu. Kalau gue boleh jawab, jadi mungkin reason nih, balik lagi ke reasonnya, reasonable apa enggak ketika NMAX di privilege begitu gitu. Kan cc-nya kecil, ya kan? Beda sama motor besar. Kenapa dia butuh pengawalan, butuh jalanan agak sedikit kosong lah gitu ya, mentok-mentok kayak gitu. Ya karena mesinnya panas, jadi harus kenceng, harus kenceng itu. Dan memang mesinnya itu memang diciptakan bukan buat Indonesia ya, buat di luar sana. Sebenarnya gitu, untuk jalur-jalur yang kosong, yang jauh, nah, itu. Oh gitu, gue baru tahu malah kalau misalnya motor-motor gede harus digeber terus ya. Iya, gue tahu mesinnya panas pasti cc gede. Iya, pasti panas, maksud gue kalau digeber itu mengurangi panasnya sih, gue baru tahu juga ini gitu. Jadi banyak orang mikir cuma nih lagu-laguan doang kan. Biasa kan kalau mau gitu suaranya memang sombong. Kan kemarin juga sempat viral juga kan, ada moge yang masuk jalan tol. Iya. Yang dikawal segala macam itu gitu loh. Itu mungkin gua nggak tahu sih itu kasusnya kayak gimana. Apakah memang ada izinnya atau memang masuk aja? Tapi nggak mungkin sih ya kalau mungkin belum ada. lama juga yang salah satu klub motor gede juga gitu yang akhirnya di Padang ya Pak ya. Oh, salah ya. Sumatera itu ya. Iya, sampai kemudian ya kita menyayangkan juga ya satu. Iya, tapi kalau versi pandangan gua buat yang di daerah Sumatera sana yang kejadian itu yang dia mukulin oknum TNI ya. TNI ya. Itu kalau gua bilang sih nyebutnya oknum aja sih. Jadi nggak bisa semua. juga. Betul, kita tidak mengeneralisir, pukul klubnya gitu loh. Klubnya pasti setiap klub tuh punya standarisasi semua sih. Iya. Jadi selalu ada aja kan, shit happen lah. Lagian kan kalau di Indonesia tuh kelakuan pengendaranya ada aja cuy. Iya. Iya kan. Jadi memang benar dua sih. Tadi memang kalau Mas Hadi cerita bahwa memang itu adalah karakteristik kendaraannya sendiri ya. Bahwa memang yang pertama kalau nggak digeber ya panas. Kalaupun nggak digeber bisa juga engine-nya mati. Yes, itu. Itu jangan lupa juga. Jadi dalam hal tertentu memang mau nggak mau kita harus lakukan dipompa itu. terus ya. Kalau nggak mati gitu. Kalau mati nggak bisa kayak model kita nyalain setelah motor gitu doang kemudian nyala, enggak. Oh enggak ya. Jadi memang ada engine itu dia cooler dulu ya gitu Mas. Cooler dulu dia dinginin baru kita bisa jalan lagi gitu. Oh, harus didiemin lama nggak itu? Itu bisa juga lama. Wah, repot juga. Nggak instantly kayak model kita. Iya. Wah, kalau mati di lampu merah paling depan lagi kan. Wah, udah lu bisa bayangin. Jakarta mau udah minggir aja berat banget dorong. Iya, udah kebayang gitu ya. Tapi gue ngerti kalau NMAX misalkan dia ngerasa sok-sokan itu, mungkin dia lagi banyak pikiran. Karena dia dibilang moge gedenya tuh motornya memang motor ya. Anggung. Gedenya tuh cicilan ya. Ingin bayar cicilan ya.
Jadi ya agak-agak gimana gitu ya. Iya. Masih ada X-Max kok yang lebih Masih ada besar. X-Max, Kalau iya. aslinya kalau mau ini ya tinggal masih lebih pantas X-Max gitu maksudnya. Iya. Sebenarnya. Kalau Tapi Xbox sama- jarang lah yang kayak gitu-gitu. Tapi ya. sama gue kurang suka sama X-Pac kenapa ya? Kayak terlalu besar aja gitu ya. Besar cicilannya. Kena lagi. Iya. Maksudnya terlalu gede aja gitu, Pak. Nggak tahu juga sih ya kalau penggunaannya. Sama. Kalau kita perhatiin kita yang dari Indonesia banget nih, Ninja. Ninja 250. Oke. Oh, iya, 250. Itu standar nih ya, standar anak sekolahan nih Anak sekolahan sekarang. kaya, anak sekolahan tajir. Iya, Anak sekolahan tajir, iya. iya. Ya, ini ninja ini kan gua heran paling banyak kecelakaan nih kalau di daerah-daerah tempat tinggal ya. Mau di perkomplekan, terus di dekat daerah sekolah. Yang paling sering kan karena pertama yang pengguna ninja ini yang kecelakaan pasti masih sekolah. Iya. Secara emosi belum ini gitu loh. Cuma yang gue heran kenapa model kayak ninja kayak gini dikasih ke anak yang kalau menurut gue ya dibilang Belum punya sih pas. mungkin punya lah ya, Punya. sudah umur gitu loh. Tapi kenapa orang tuanya ngasih gitu loh ke Oke. anaknya? Gue tadi melengkapi pertanyaan Rengga yang sebenarnya belum gue jawab. Yang pertama memang kendaraan itu ada karakteristik engine-nya tadi itu sendiri. Iya. Yang kedua adalah habit si pengendara. Tadi pas lu ngomong itu juga gue jadi ngingetin bahwa memang secara psikis anak-anak umur begitu megang itu ada Belum waktunya pride-nya, ada emosinya. Nggak, secara menurut lo psikis. sebaiknya mereka tuh belum punya kapasitas yang kayak gitu atau gimana? Sebenarnya gini, kalau kita ngomong kendaraan ya sebenarnya ya fungsi kendaraan apa kan hanya memudah transportasi. Iya, Begitu sudah menyebut merek, CC, dah itu udah ngomong gaya hidup deh. Iya. Gua harus ngomong begitu dulu. Iya. Iya. Begitu anak yang dipegangi memang sudah di dalam kapasitasnya selesai udah nih. Mm-mm. Tentara walaupun tentara dikasih pistol secara psikis nggak cakap udah selesai juga itu urusan kan misalnya begitu. Anak-anak yang memang umur tanggung usia 17, 18 yang memang belum cakap ngeliat sedikit ini segala macam ada motor gini tes ngegeber juga. Itu kan juga bumbu yang gue lihat di jalan raya aduh. Tapi ya udahlah gitu ya. Kadang-kadang kita ngeliatin umur tanggung aduh gimana ya. Enggak, berarti kalau ada kejadian kecelakaan terutama pengguna ninja yang masih muda, mungkin sebenarnya yang kita bisa salahin nggak semata-mata pengendaranya ya, orang tuanya yang ngasih Iya. kan. Ya semua akhirnya harus ambil peran juga ya orang tua, ya anaknya itu sendiri. Tapi jarang loh kalau di lapangan kita di jalanan nih tabrakan dar ninja yang disalahin pengendaranya doang. Iya. Terutama ini masih muda nih, masih pada sekolah. Iya pasti yang misalnya pengendaranya jarang bawa orang tuanya. Iya kan. Berarti mungkin si anaknya minta apa gimana kan kita nggak tahu ya. Oh iya benar juga nangis gulung-gulung gitu ya. Ya mungkin juga orang tuanya pengen dilihat keren juga bisa. Oh, pride ya punya. Pride. Wah, anak Tapi gua memang pakai gue ninja. setuju sih kata Agung bilang bahwa kita harus lihat juga punya kendaraan itu secara fungsional, tapi juga kita harus punya secara emosional. Secara fungsional oke, dia bisa begitu, tapi secara emosional bisa nggak mengendarakan itu gitu kan? Iya. Gitu. Jadi memang harus balance lah. Harus balance semuanya ya. Tadi kan ninja tuh, kalau Eric King tadi udah bahas sama saya. Setuju gak sih lo Eric King sebut sebagai raja jalanan? Iya. Kalau pada zamannya ya, pada zamannya iya. gue nggak tahu kalau Eric King gini, karena gue dulu zaman jahilnya gue juga bergelut di dunia motor. Jadi memang Eric King itu memang punya spesifikasi mesin yang luar biasa. Kenceng banget. Akselerasinya kenceng. Iya. Tapi gini, dulu ya gue nggak tahu kalau sekarang. Dulu itu motor yang paling kencang, motor-motor reguler kita sebutnya ya, motor reguler yang paling kenceng di jalanan itu, paling kenceng itu bukan Eric King. Apa? Ninja yang Pego itu apa namanya istilahnya? NSR bukan. Bukan, Bukan, yang Honda. Honda. Yang dua tak. Yang dua tak ya. Dua tak. Itu paling Double kenceng. R ya. Iya, Ninja RR ya berarti ya, Ninja Iya, RR. RR, ya. Nah, jadi itu paling kenceng, baru kedua si Eric King. Oh. Gitu. Jadi memang mereka tuh punya akselerasi mesin yang memang diciptakan untuk akselerasinya itu. Jadi kalau but ya itu. Gas spontannya kerja gitu ya. Enggak ngomong ya. Dulu papa gue punya Eric King tuh. Gue biasa berangkat kalau dari rumah gue di Luliang ke Sentul dulu kerja itu 2 jam jaraknya. Sentul ke sirkuit lu enggak? Enggak. Itu sirkuit 2 jam. Balap lagi. Pakai motor beat ya. 2 jam nih. Nah, gue pernah pakai motor bapak gue Eric King cuy. Itu gue cuma sejam. 40 menit. Nyampe Dengan rumah sakit keadaan gitu. kondisi jalan sama-sama Kondisi jalan kosong. sama. Iya, Oh. itu bener-bener enak. Enak banget Di jam yang sama, Oh, di waktu yang akselerasinya. sama. Iya. Dan lu ngerasa bahwa lu bawa kendaraan enggak lu geber gimana enggak? Gue ragu dia nggak nyampe Enak tujuan, dia nyampe rumah sakit. Lu Liliang lu sentul lu. Gua kebayang lu. Ngegebernya bener enak banget. Cernet gitunya. Tapi bensin gue 60.000 sih. Habis juga. Habis ya. Bare jalan. Tapi jadi dimanfaatkan jeleknya oleh para penjabret. Iya, Iya kan, banyak kan motor Eric King karena kan lincah, kurus, udah gitu. Bisa masuk gang. Akselerasinya. Akselerasinya Agility-nya juga. tuh ini banget. sama kayak mobil Jeep.
mobil Jeep kan di ininya mobil penculik. Zaman-zaman sinetron ya gitu. Kalau misalnya mobil Jeep lewat nih, Iya ada. Hardtop nih. nyebut gitu. Iya, Sama iya, juga iya, Ricky iya. juga. Enggak, tapi itu kalau menurut gua mobil Jeep tuh memang mobil laki banget sih. Iya laki banget. Karena bensin itu 1:3. Laki banget bayarnya. Perempuan nggak mau bayar bensin segitu. Udah belinya mahal, bensinnya juga mahal lagi. Iya makanya laki banget kerja keras. Untung gua nggak demen mobil Jeep. Nggak demen bensin ya. Demen bensinnya, mobilnya demen. Agak lembut ya. Agak lembut. Kalau menurut lu nih, Mas Agung sama Mas Ari nih, kalau misalnya kita punya kendaraan sesuai dengan fungsionalnya, yang rekomendasi kalian dah untuk motor atau mobilnya apa ya? Apa kalau gue buat teman-teman yang pengen beli moge ya. Ya sebagai mantan anak jahiliyah yang moge ini, yang geng-geng moge ini di Bolt ya. Ya ini saran aja sih, maksudnya gini, kalau lu pengen nyaman berkendara, moge khususnya ya. Kalau motor-motor reguler ya teman-teman punya referensi masing-masing lah. Nggak perlu dibahas di sini. Tapi kalau untuk moge, kalau lu pengen nyaman tapi juga dapat akselerasinya, dapat ngebutnya, dapat excitementnya, lu pilih motor Jepang. Gue nggak nyebut brand ya, tapi lu milih motor Jepang. Kenapa tuh? Sedangkan kalau moge kan identik ke model Eropa ya. Eropa. Iya. Itu yang kejadian di itu Honda 1000 ya. Honda 1000. 3,5-an tuh harganya tuh yang 1000 bro. Itu 3,5 harganya. Yang mungkin yang sekarang gua karena pajak naik mungkin jadi 600-an ya. Tapi nyaman ketika lu dipakai tuh nyaman bro. Kalau motor Jepang itu dan nggak perlu digoes sebenarnya digoes jadi itu. Apa digas? Lo goes begini terus, gue kalau gini nggak ngayuh apa tuh? Ngegas. Gitu. Jadi kalau nggak perlu, sebenarnya motor Jepang itu sama kayak 2,5 gitu. Modelnya itu nggak perlu di Geber-geber. Nah, yang gue maksud geber-geber itu kayak misalnya Harley, Ducati, Movistar ya? MV Agusta. Yeah. Nah, itu kan motor moge Itali yang sebenarnya di luar negeri itu lebih terkenal dibanding Ducati. Tapi karena dari segi promosi Ducati itu di Indonesia itu lebih duluan dibanding MV Agusta. Ya, kayak mobil besar tuh orang Alphard itu taunya kan. Nah, kalau lu mau nyaman intinya belinya motor Jepang, ada Hayabusa, ada Honda, gue sebutin semua deh. Iya, ada Honda, ada Yamaha gitu. Itu lu nyaman. Lu dapat ininya, dapat stylenya, dapat excitementnya, dapat akselerasinya, dapat nyamannya. Tapi ketika lu pengen branded, ada juga yang pengen branded. Ducati. Iya. Ducati gitu kan. Ducati gue pernah pakai Ducati, nggak nyaman. Kalau gue pada akhirnya gue pakai setahun nggak nyaman. Karena itu digeber-geber. Oh, gue kira karena cicilan ya gue. Ya, Enggak bro, kalau dia kayak kakinya nggak nyampe pas. kan gue pakai bakiak bro. Bercandanya fisik ya. Kasian bakiak. Untuk satu grup ya. Nah jadi nggak nyaman karena memang harus punya karakteristik mesin yang memang lo harus ngebut bawanya. Kalau nggak ngebut tuh kagak enak. Mendadak gitu ya. Satu, yang kedua Ducati mau 1000 cc mau 5000 cc lah kasarnya begitu ya. Itu cuma 2 silinder. Makanya bunyi mesinnya begitu. Semua Ducati. Kenceng jadinya suaranya. Kenceng dan punya ciri khas sih. Jadi ya begitu. Iya. Nah beda sama MV Agusta. MV Agusta mau moge Itali, cuman dia ada 2 silinder, ada 3 silinder, ada 4 silinder. Nah itulah begitu. Makanya gue heran dari kayak Ninja tadi 250 sampai ke atasnya ya cc gede. Tapi yang ini buat ngejanggal aja di pikiran gue. Kenapa orang kalau punya motor 250 ke atas kan artinya motornya bagus ya? Kenapa harus ngebut ya? Kan orang nggak lihat lo itu siapa itu mau lewat dong gitu. Kalau gue punya motor mahal mah gue pelan-pelan jalannya. Ini motor gue ini gue bilang nih. Pakai helm half face kan jadi biar kelihatan gue pelan-pelan jalannya. Lebih ke show off ya. Iya. Apa lo punya motor mahal? Kebut-kebutan nggak kelihatan. Tapi pasti ketika lo pakai moge di atas 2,5 jalan pelan pasti Derdek ya? Satu derdek. Nah supaya nggak derdek lu pasti ngegas. Geber gitu. Pasti. Emang dibuat seperti itu. Emang mesinnya begitu. Mesin begitu. Beda sama Matic kan. Iya. Jauh banget. Gue juga bingung sama mau apa ya motor-motor Matic tuh terutama yang 150 ke atas ada yang 250 kayak X-Max gitu. Knalpotnya diganti tuh gue nggak ngerti tuh. Kalau motor yang ada giginya nih enak. Nah itu tuh biar suaranya nggak ada batasnya Jadi gitu aja terus ya kan. Kalau gue dulu punya motor, sebelumnya gue punya motor bebek juga, MX dulu. Ya Mahmud MX, Yamaha dulu, Yamaha maksudnya.
Nah itu gue bilang, ya cuma 150 cc. Zaman-zaman jahilah sebelumnya lagi gitu. Buset. Ini prajahiliah nih. Prajahiliah. Latihan dulu. Jadi motor gue itu dulu knalpotnya, gue harus pakai knalpot, harus pakai apa? Ya pakai dong kalau nggak berisik. Modifikasi knalpot. Harus. Kenapa? Alasan utama gue adalah supaya pengendara gue yang di depan itu denger kalau ada motor sebelahnya, supaya dia jaga jarak, jaga gini. Selain gaya ya maksud gue ya, selain gaya ya, tapi juga punya tujuan. Ada tujuannya supaya orang dengar. Karena kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau kita naik mobil nih atau naik motor misalnya gitu, terus tiba-tiba sebelah lu ada motor aja, kan kaget bro. Lagi mau nyalip apa gimana? Tapi kalau ada tapi nggak usah, enggak. Tapi kan itu justru fungsinya kaca spion. Ya tapi kan adanya juga bengong, ada yang lagi mikirin hutang, ada yang okay. kan bingung gitu kan. Terus tiba-tiba sebelah ada motor, terus dia mau belok nyenggol. Tapi kalau ada tanggal berapa sih yang dibahas cicilan? gue pas banget ya. Pas tanggal berapa sih gue ngeliat ini juga. Tanggal tua. Tapi menarik bro. Jadi tadi kalaupun memang orang ditanya apa sih yang menjadi pilihan, tadi kan ada style, karakteristik, tadi juga pride. Iya. Mungkin orang Indonesia begitu setelah punya motor yang memang diimpikan, mereka lupa bahwa after salesnya gimana. Nah, Kelainan purna jual, spare part. Gue yang rusak cuma spion, ternyata inden 3 bulan motor, gue indepin 3 bulan misalnya. iya. Spionnya datang misalnya, ternyata olinya udah harus ganti, udah terlalu kental viskositas, PR-nya nambah gitu. Mungkin motor apa yang spek khusus misalnya gitu ya. Barangnya barang yang memang mesti inden dan ternyata susah gitu. Pertanyaan berikutnya, apa orang akan selalu pakai motor itu? Kan ada kala bosannya kan. Harga jualnya pasca ini itu ya, lampunya rusak, inden nggak mau, ditahan terus pakai tangan itu. Waduh. Gila nih orang. Bodi gua rusak. Jadi si wadah buat si lampunya tuh patah gitu loh. Jadi udah ke kontrakan gue pakai gini aja gue pegang. tapi ada bisa diganti, ada intinya beli ini dong. Udah ganti sekarang. Tapi sebelumnya gue lakban bawahnya ditandain aja gitu biar ngeri banget. Gue bilang sakti juga deh gini. Kondisi lagi covid nggak boleh. Sepi order. Tapi kan berarti balik dari buah kejadian yang tadi sering nggak alami, bahwa memang kita harus bilang dengan motor yang memang motor reguler lah, pinjam istilah Mas Hari. Itu pun inden barang yang kayak begitu. Apalagi motor-motor yang memang spek tertentu yang memang nggak banyak di Indonesia, dan itu barangnya barang yang bukan fast moving ya, spare partnya misalnya. Iya betul. Inden. Tapi nggak mungkin kan lu bisa bayangin kalau mau ge apa segala macam lu mesti nadain satu lagi di sini. Lu yang ada sirkus gitu kan. Lu sirkus jadinya. Iya, gua ngeri tuh kalau barangnya bagus jadi fast moving itu barangnya hilang. Orang dikit cot hilang. Itu gua pusing tuh malah gua. Gue setuju sih apa yang dibilangin Mas Agung. Dulu gue juga punya NMAX kan. Awalnya gue beli tapi gue nggak mikir ke depannya tuh kayak gimana. Kayak mulai spare part dan segala macam. Gue yang biasa pakai Beat, pakai Vario gitu-gitu kan ya spare partnya murah ya. Dan banyak lu gampang cari. Dan banyak di bengkel dimanapun ada gitu. Waktu itu motor NMAX juga tuh kayak CVT-nya kena dalamnya, terus juga si mesinnya juga kena karena sering dipakai banget kan. Itu sampai habis berapa 900.000 apa sejuta gitu. Motor buat gitu. Iya. Disitulah kita harus mikirin juga ya. Jangan cuma beli buat gaya, buat pengen doang gitu loh. Ya itulah, emosionalnya harus dijaga juga. Nah, iya betul. Jagalah hati. Waduh. Ya, bro. Jangan kau kotori. Lanjut, gue gak apa. Gue gak apa soalnya. Oke nih, jadi kita bakal ketemu di segmen baru ya di Review Media, nanti ada namanya Suara Hijrah. Insya Allah. Doain semoga mudah-mudahan berkah. Amin. Jadi biar kita imbang nih antara dunia dan akhirat ya. Jadi nih terima kasih banget nih sudah mengisi kekosongan kita episode kali ini. Udah selesai ya? Gue kira belum selesai, gue kira mau break. Baru 5 menit kita. Jadi nanti kita tunggu di episodenya perdananya Suara Hijrah. Oke, makasih ya. Makasih udah diundang nih, makasih. Ini karena udah gabung berarti kita bisa ketemu lagi nih, bisa duet-duet lagi. Insyaallah. Seru. Oke ya. Oke, sampai ketemu lagi di Rehat Pekan berikutnya dan jangan lupa cek Suara Hijrah. Ciao.